Sejumlah titik di Jakarta terendam banjir akibat hujan deras yang terjadi pada Selasa, 19 November 2024. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta melaporkan bahwa 15 RT di berbagai wilayah terendam, dengan ketinggian air mencapai 1,4 meter di kawasan Cilandak Timur. Rincian lokasi dan ketinggian banjir. Jakarta Selatan, Kelurahan Cilandak Timur. Jumloh RT, Kettu. Ketinggian, 140 cm. Penyebab, curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut. Jakarta Utara, Kelurahan Plut. Jumloh RT, Harum. Ketinggian, 10 bis 60 cm. Penyebab, banjir rob. Jakarta Barat, Kelurahan Sukabumi Selatan. Jumloh RT, Harum. Ketinggian, 60 bis 100 cm. Penyebab, curah hujan tinggi. Kelurahan Sukabumi Utara. Jumloh RT, Ej. Ketinggian, 60 cm. Penyebab, curah hujan tinggi. Jakarta Timur. Punto Kelurahan Bidara Cina. Jumloh RT, Nej. Ketinggian, 60 bis 80 cm. Penyebab, luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Kampung Melayu. Jumloh RT, Harum. Ketinggian, 110 cm. Penyebab, luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Kawang. Jumloh RT, Ut. Ketinggian, 70 bis 100 cm. Penyebab, luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Selilitan. Jumloh RT, Kettu. Ketinggian, 40 bis 60 cm. Penyebab, luapan Kali Ciliwung. Tindakan Penanganan. BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memantau kondisi genangan dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan penyedotan air, serta memastikan sistem drainase berfungsi dengan baik. Upaya ini bertujuan agar genangan air dapat surut dalam waktu cepat. BPBD DKI Jakarta menerapkan berbagai langkah untuk memastikan genangan air surut dengan cepat, terutama saat menghadapi banjir. Berikut adalah beberapa strategi yang diambil. Point 1. Koordinasi dengan instansi terkait. BPBD meningkatkan koordinasi dengan instansi seperti Dinas Sumber Daya Air, SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan aliran air yang lancar dan mengurangi penyumbatan saluran drainase yang dapat memperburuk genangan. Point 2. Penyedotan air. Penyedotan air dilakukan secara cepat di titik-titik yang terendam, terutama di wilayah pesisir yang terdampak banjir rob. BPBD juga meningkatkan jumlah personel yang dikerahkan di lapangan untuk mempercepat proses penyedotan. Point 3. Pemeliharaan dan pembersihan saluran air. BPBD melakukan pembersihan dan pemeliharaan saluran air secara rutin untuk mencegah penyumbatan yang dapat menyebabkan genangan. Rencana jangka panjang disusun untuk memastikan saluran air selalu dalam kondisi optimal, terutama menjelang musim hujan. Point 4. Sistem peringatan dini. Optimalisasi sistem peringatan dini dilakukan untuk memantau pintu-pintu air yang rawan mengalami kelebihan volume air. Hal ini memungkinkan BPBD untuk mengambil tindakan cepat sebelum genangan semakin parah. Point 5. Sosialisasi dan edukasi masyarakat. BPBD juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menghadapi banjir dan langkah-langkah mitigasi. Informasi disebarluaskan melalui berbagai saluran media sosial untuk meningkatkan kewaspadaan warga terhadap potensi banjir. Point 6. Evaluasi berkala. Laporan berkala mengenai perkembangan genangan dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan disusun untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil. Ini membantu dalam pengambilan keputusan lebih lanjut. Dengan langkah-langkah tersebut, BPBD DKI Jakarta berupaya mengurangi dampak banjir dan memastikan respons yang cepat terhadap genangan air di wilayahnya. Kenaikan tinggi muka air di pos pantau Krukut Hulu yang mencapai status siaga 3 disebabkan oleh beberapa faktor utama. Point 1. Curah hujan tinggi. Hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya merupakan penyebab utama kenaikan tinggi muka air.
Curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat menyebabkan volume air meningkat secara signifikan di sungai-sungai dan saluran drainase. Point 2. Luapan Kali Krukut. Luapan dari Kali Krukut juga berkontribusi terhadap peningkatan tinggi muka air. Ketika curah hujan melebihi kapasitas saluran, air dari kali meluap dan menyebabkan genangan di sekitarnya, terutama di daerah yang rendah atau tidak memiliki sistem drainase yang memadai. Point 3. Minimnya kawasan resapan air. Kondisi geografis Jakarta yang semakin urban dan minimnya kawasan resapan air memperburuk situasi. Pembangunan infrastruktur yang tidak memperhitungkan penyerapan air hujan menyebabkan air tidak dapat terserap dengan baik, sehingga mengalir ke saluran dan sungai dengan cepat. Point 4. Pengelolaan sampah. Pembuangan sampah sembarangan dapat menyumbat saluran drainase, menghalangi aliran air, dan meningkatkan risiko genangan. Hal ini menjadi masalah berkelanjutan yang memperburuk situasi saat hujan deras. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, BPBD DKI Jakarta terus memantau kondisi dan mengambil langkah-langkah untuk menangani genangan serta mengurangi dampak banjir di wilayah tersebut.